Ini Pak Ana datang. Baik, kita mulai Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Kita mulai dari jam 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal yang berbahagia, yang bersemangat. Terakhir yang belum saya sapa Pak Ana Susanto ini. Assalamualaikum Pak Ana. Baik, mungkin belum ada persiapan ya. Bu, saya izin share screen ya. Ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen dari kami? Sampun Pak. Sudah ya? Sudah. Baik. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita yakini. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan. Jadi sesuai dengan jadwal di PGPA 11, hari ini adalah Kamis tanggal 20 Juni 2024. Kita melaksanakan diskusi virtual tentang eksplorasi konsep modul 1.1. Bapak Ibu, nanti untuk eksplorasi konsep itu sebetulnya pembelajarannya mandiri ya. Khusus untuk modul 1.1 atau perdana ini dibuat diskusi virtual. Ini ketentuan dari BPGP memang begitu Bapak Ibu. Di kegiatan ini nanti Bapak Ibu, kita akan mempelajari di paket modul 1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro atau KHD kita singkat Bapak Ibu ya. Kemudian sesi pembelajaran adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Jumlah jamnya 2 JP. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju yaitu pertama, guru penggerak diharapkan mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umumnya Bapak Ibu, 1, CGP mampu memahami pemikiran filosofi KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. 2, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Adapun capaian khususnya Bapak Ibu, 1, CGP diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang dasar pendidikan KHD
keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya, Bapak Ibu. Baik. Di sesi kali ini, Bapak Ibu, nanti agenda kegiatannya seperti ini. Ya, jadi kita nanti ada sesi pembukaan 25 menit, kemudian revisi kritis dari peserta, dari panjenengan semua, dari CGP, kemudian ada dialog, tanya jawab, diskusi, ada refleksi dan umpan balik dari Fasil dan penutup. Bapak Ibu, saya lihat di ruang kita itu sekarang ada 14 person. Ini menurut data kami sudah lengkap nih Pak. Baik, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, apakah, saya ulangi lagi pertanyaan saya tadi, Bapak Ibu di ruang ini sudah saling mengenal atau belum Bapak Ibu? Belum Pak. Belum, Pak. Hanya sebagian saja kita komunikasi. Baik. Hanya beberapa. Kalau belum, saya minta izin untuk saling kenalan ya Bapak Ibu ya. Apakah ini disetujui Bapak Ibu? Pak, setuju. Bisa disetujui Pak, bisa. Setuju Bapak. Saya mulai dari saya dulu Bapak Ibu, saya juga izin memperkenalkan diri karena ini baru sesi perdana. Baik. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Eki Sumanto. Biasanya dipanggil Pak Heri Bapak Ibu. Kebanyakan teman-teman manggilnya Pak Heri. Saya terlibat di beberapa kegiatan pendampingan dan fasilitasi. Pernah mendapatkan tugas sebagai instruktur nasional di pendidikan keprofesian berkelanjutan dulu bersama PM4TK BUI Malang kalau saya Bapak Ibu. Kemudian pernah juga menjadi guru pendamping kalian Ganda, yaitu program dari Direktorat untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru mapel normatif adaptif saat itu yang akan mengajar mapel produktif di SMK. Saat itu ada program begitu Bapak Ibu. Kemudian juga saya memulai kegiatan di PGP ini di angkatan keempat dulu sebagai PP, kemudian Fasil di angkatan 8, ikut juga GP rekognisi saat itu, dan sekarang alhamdulillah dapat tugas lagi di Fasil PGP angkatan 11. Di angkatan 8 Bapak Ibu kami bersama dengan Bapak Ibu CGP dari Kabupaten Cilacap, dan sekarang dari Tegal semua di Bapak Ibu. Betul nggih? Betul. Baik, terima kasih. Betul. Itu sedikit dari kami Bapak Ibu, nanti sambil berjalan kita lanjutkan. Saya ingin mendengar dan mengenal Bapak Ibu lebih lanjut. Ini saya hanya sementara ini komunikasinya kan via WA ya, via LMS gitu ya. Nah sekarang kami mohon untuk memperkenalkan diri. Setiap peserta kami beri waktu maksimal 1 menit saja. Apa yang Bapak Ibu perkenalkan, 1 nama, kemudian instansinya Bapak Ibu, dan apa tujuan Bapak Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Saya mulai dari layar saya aja Bapak Ibu. Ini dari yang pojok kiri atasnya ada Bu Mimi Permanasari. Silakan Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Mimi Permanasari dari SD Negeri Mulyoharjo 02. Tujuan saya mengikuti CGP yaitu untuk menggali ilmu yang ada di CGP itu sendiri, Pak. Ingin menambah wawasan saya, menambah ilmu. Sudah begitu, Pak. Terima kasih. Biasa dipanggil Bu Mimi atau Bu Sari atau siapa? Bu Mimi, Pak.
Bu Mimi. Oke. Baik, terima kasih Bu Mimi. Lanjut di sebelah kanan layar saya itu ada Bu Nur Fadilah. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Fadilah. Asli saya Baksiu, Pak. Saya di SMK Bakti Praja Dukuhwaru. Dan alhamdulillah saya mengajar di Produktif TKJ. Saya mengikuti CGP itu sangat antusias sekali Pak, karena saya ingin berkembang, mengembangkan ilmu saya, menjadi seorang pendidik yang profesional, yang bisa mengembangkan ide anak-anak biar lebih kreatif lagi menghadapi zaman 2.1. Terima kasih. Biasa dipanggil Bu Nur ya. Baik, terima kasih Bu Nur atas perkenalannya. Lanjut ke Bu Siti Barika. Persilakan. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Siti Bariha, biasanya dipanggil Bu Bariha, dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Dan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini adalah untuk tentunya yang pertama mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru serta menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman saya. Terima kasih. Baik Bu Bariha, terima kasih atas perkenalan dirinya. Lanjut ke Pak Mudropin. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Mudropin dari SD Negeri 21. Minat kami ada guru penggerak karena pengen menggali yang lebih, karena sekarang sudah dibutuhkan. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Mudropin. Mohon maaf Bu Mimin, barangkali mic-nya bisa tolong di-mute dulu biar tidak bocor ya. Baik. Ya, terima kasih. Lanjut ke Pak Ana Susanto. Dipersilakan Bapak. Yang sering perasaan orang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ana Susanto. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Pak Ana, Pak. Bukan Bu Ana. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan Bu Ana. Itu. Alamat saya, rumah saya itu kebetulan saya tinggal di Desa Bandar Bolang, Kecamatan Bandar Bolang, Kabupaten Pemalang, Pak. Mungkin yang di antara CGP yang luar kota saya, Pak. Tujuan saya mengikuti instansi saya mengajar di SMA Negeri 1 Warureja, Kabupaten Tegal. Tujuan saya mengikuti guru penggerak, ingin mengupdate ilmu pengetahuan yang saya harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodratnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ana. Semangat nggih, luar biasa ini. Ya. Mohon maaf Pak Mudropin, tadi biasa dipanggil siapa Bapak? Saya lupa tadi. Mudropin. Gitu Nama ya, saya Pak? cuma satu, Pak. Panggilan juga Pak Mudropin ya Pak ya? Iya. Oh ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Bu Zakiyah Aini. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Aini, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Kiki, Pak. Ya, saya dari SD Negeri Muncalan 3 instansinya, mengajar SD Negeri Muncalan 3 sudah 18 tahun, Pak. Motivasi saya mengikuti CGP adalah mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Terus yang kedua menambah wawasan, ingin mencari pengalaman dan tentunya ilmu yang saya punya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki, luar biasa ya. Pak. 18 tahun mengajar, guru senior ini Bu ya. Apakah Ibu sekarang posisi kepala sekolah atau sebagai guru juga? Sebagai guru, Pak. Oh, baik, terima kasih. Sebentar lagi kalau lulus nanti biasanya dapat SK, Bu. Amin. Ya, baik. Amin, Pak. Terima kasih. Amin. Sekarang Pak Maproki ya, dipersilakan Bapak. Pak Maproki, apakah? Ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam
Perkenalkan dan bahagia Bapak Ibu, Maprohi, biasanya dipanggil Pak Map gitu Pak. Saya bekerja di SMP Negeri 4 Bumi Jawa. Saya alumni dari PGP Angkatan 7 bersama Pak Sudiarto, Bapak. Untuk rekan-rekan CGP yang di Angkatan 11, terutama yang didampingi saya, salam kenal. Mungkin baru pertama kita tatap maya, untuk berikutnya mungkin tatap muka di Loka 0 nanti, Loka orientasi di tanggal 30 nih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Map Rocky, Pak Map ya, PP kita ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tim di Pak Rocky sudah saling sudah ada grup sendiri dengan Pak Map Rocky? Udah Pak. Halo grup, udah. Sudah Pak. Ada ya? Iya. Baiknya ada Bapak Ibu untuk memperlancar pembelajaran dan juga kegiatan kita biasanya saling koordinasi di grup PP-nya masing-masing gitu ya. Terima kasih Pak Maproki. Kemudian lanjut di sebelah kanan saya ini Pak David Faisal. Dipersilahkan Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya David Faisal. Saya biasa di Saya dari SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Saya ngajar di produktif desain komunikasi visual. Kebetulan saya dulu muridnya Pak Anu Susanto di mana? Murid. Iya. Pak David, tujuan mengikuti program guru penggerak ini apa Bapak? Saya belum tahu Pak tujuannya Pak, masih bingung Pak. Masih mencari Pak. Oh iya. Baik, terima kasih. Pak Ana Susanto masih ingat dengan muridnya Pak? Masih ingat. Oh iya. Masih ingat ya. Itu alumni SMA 1 Bojong dulu. Waktu saya mengajar di Bojong. Oh iya. Tapi sekarang saya sudah mutasi di Warureja. Alhamdulillah, malah ketemu dia sekarang jadi rekan kerja di PGP. Baik, terima kasih Pak David. Lanjut Bapak Ibu, setelah Pak David ini ada Bu Fahmi Faradila ya. Dipersilakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fahmi Faradila. Biasanya di sekolah saya dipanggil Bu Fahmi. Sebenarnya saya sama dengan Pak Ana ya, asal saya juga dari Brebes Pak, maksudnya luar daerah Tegal, tapi saya mengajar di SD Negeri 1 Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Motivasi saya mengikuti CGP itu untuk menambah wawasan, kemudian juga untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai pendidik, sehingga nanti ilmu yang saya peroleh di CGP bisa saya terapkan pada peserta didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fahmi yang sudah memperkenalkan diri. Sekarang Bu Israiliyati. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Israiliyati. Saya mengajar di SD Negeri Perdagangan 01 Kecamatan Tuguharu, Kabupaten Tegal. Motivasi saya mengikuti CGP ini yang bismillah, niat mencari ilmu, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri saya sendiri ataupun khususnya untuk peserta didik saya, kemudian juga mengupgrade apa selama ini sudah saya miliki untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Mohon maaf biasa dipanggil Ibu siapa ya? Kalau di sekolah Bu Is saja Pak. Tingkat. Bu Is. Okay. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Is. Israel ya. Jangan Israel Pak. Itu nama malaikat ya Bu ya. Enggak Pak, enggak. Iya. Bu Is saja ya. Baik, terima kasih. Lanjut yang belum Pak Sugiharto kelihatan ini. Dipersilakan Bapak.
Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diizinkan bergabung dalam silaturahmi yang pertama ini, kita perkenalan. Terima kasih Bapak Heri dan mohon maaf sering komunikasi dan mohon maaf juga kepada teman-teman walaupun belum kenal namun saya sering colak-colek. Mohon dimaafkan semuanya demi kebaikan kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saat ini masih di SMA Negeri 1 Slawi. Alumni guru penggerak angkatan 7 bersama Pak Maprofi. Rumah saya di Kecamatan Kramat. Jadi sebetulnya jauh ini dan alhamdulillah dapat teman-teman CGP juga jauh-jauh. Mudah-mudahan menambah barokah. Terima kasih. Amin. Mohon maaf Bapak, biasa disapa Pak Gi atau siapa Bapak? Kalau saya di sekolah manggilnya bukan sore, bukan siang, bukan malam Pak, tapi pagi. Oh Pak Gi. Iya, Pak Gi. Terima kasih Pak Gi. Ini PP kita yang semangat ya. Saya senang dengan beliau karena aktif ya, memantau dan kolaboratif Bapak Ibu. Ini insya Allah modal yang bagus untuk program kita 6 bulan ke depan. Baik, terima kasih Pak Gi. Kemudian lanjut ke Pak Yusuf mungkin. Pak Yusuf Margani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yusuf Margani. Sekarang mengajar di SD Kaliwadas 02, Kecamatan Adiwerna. Tinggalnya di Pesarian, Adiwerna. Saya baru di Tegal ini kira-kira baru 2 tahun. Motivasi saya untuk ikut CGP ini tentunya untuk menambah ilmu, Pak. Nah, kalau tidak ada kegiatan seperti ini, jadi guru ya biasa-biasa saja. Sebenarnya ini peluang kita untuk belajar bersama. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Biasa dipanggil Pak Yusuf atau Pak siapa Bapak? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Luar biasa, motivasi yang luar biasa dari Pak Yusuf. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada yang belum saya sapa Bapak Ibu? Mungkin saya yang terlewat. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah kayaknya Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau sudah, semua kayaknya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta izin lanjut karena di sesi ini sebetulnya SOP-nya tidak ada perkenalan Bapak Ibu. Tapi saya biasanya kalau di perdana itu pengen perkenalan ya, karena yang namanya komunikasi, kolaborasi itu kalau belum saling mengenal itu kadang canggung Pak Bung. Kadang kenal maka tak sayang ya Pak. Ibu. Mau menyapa itu agak ragu-ragu. Ini saya biasanya manggil Bu Israeliati, ternyata panggilnya Bu Is. Karena belum kenal aja. Okay. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu, kembali ke materi kita. Baik. Tadi kita sampai di sini Bapak Ibu, kemudian tujuan pembelajaran kita pada alur ini, di alur eksplorasi konsep Bapak Ibu. Saya perlu perkenalkan juga bahwa di PGP ini kita setiap modul nanti akan belajar menggunakan alur merdeka, yaitu M itu mulai dari diri. Bapak Ibu biasanya diminta untuk belajar mandiri melalui LMS kita. Kemudian eksplorasi konsep itu juga mandiri, kecuali di eksplorasi konsep modul 1.1 ini dibuat ada diskusi virtual Bapak Ibu. Nanti baru ruang kolaborasi itu kita akan berjumpa kembali di diskusi virtual dan biasanya 2 kali, yaitu RUKOL, saya nyebutnya RUKOL, ruang kolaborasi 1 dan 2. RUKOL 1 itu biasanya nanti diskusi kelompok sesuai dengan kelompok PP, kemudian membuat bahan presentasi, dan di
rukol kedua itu hasil diskusinya dipresentasikan di room bersama atau di grup besar ini. Kemudian ada nanti namanya yang kedua, elaborasi pemahaman, itu bersama instruktur, bersama narasumber. Kita nanti semua wajib ikut, wajib untuk hadir di room virtual bersama narasumber, termasuk Fasil, termasuk PP, termasuk CGP wajib untuk hadir. Kemudian demonstrasi kontekstual, itu di situ Bapak Ibu diminta untuk membuat karya, mengerjakan tugas sesuai dengan deskripsi di situ. Kemudian koneksi antar materi, itu diminta untuk membuat koneksi itu keterhubungan ya antar materi dan aksi nyata. Nah, kita saat ini itu baru sampai di eksplorasi konsep. Nah, tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu diharapkan nanti mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi virtual ini. Dan ini direkam Bapak Ibu, dan ini nanti harus kita laporkan di di lamannya direktorat. Kemudian Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita, pembukaan nanti adalah 25 menit. Saya Fasil menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian juga Fasil diminta untuk menghasung CGP untuk saling membuka diri terhadap pemikiran, perbedaan pemikiran. Jadi Bapak Ibu, nanti di PGP ini kadang kita tidak menemukan pendapat itu benar dan salah, tetapi benar dan benar gitu ya. Maka kita harus terbiasa terbuka ya, menerima perbedaan dan siap untuk saling mendengarkan, karena bisa jadi apa yang disampaikan rekan yang lain itu beda dengan kita, tapi ternyata benar juga itu. Maka ini sebuah kasanah yang menjadi kekayaan dan ilmu yang berharga untuk kita. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya di angkatan 8 itu mengampu 2 kelas, bahkan itu ada 24 CGP, itu juga lintas jenjang. Ini juga sama lintas jenjang. Jadi ada yang dari jenjang SD tadi saya dengar, ada yang dari SMP juga, dan ada SMA dan SMK. Ini alhamdulillah lengkap, sehingga ini akan melengkapi, akan saling melengkapi dan memperkaya kasanah di kelas kita Bapak Ibu. Kemudian refleksi kritis, ini nanti 30 menit Bapak Ibu. Kami minta nanti Bapak Ibu untuk saling memberikan perspektif reflektif kritisnya tentang pemikiran KHD. Kemudian dialog diskusi nanti 20 menit. Panjenengan bisa saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif dari CGP yang lain. Bapak A, Ibu B tadi berpendapat begini dan begitu, itu bisa untuk saling dikonfirmasi Bapak Ibu, tidak masalah ya. Kita kan ingin mendapatkan ilmu yang lebih. Kemudian juga nanti ada umpan balik dari kami 10 menit saja tentang bagaimana apa yang ada di modul 1.1 ini dan penutup Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, kami menawarkan kesepakatan belajar seperti ini. Mohon nanti dicermati, kalau sekiranya ada yang perlu ditambahi. Kalau ada yang sekiranya perlu dikurangi Bapak Ibu. Ini hanya tawaran saja. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Baik. Sama pendapatnya. Jadi baik yang jenjang SD sampai SMA SMK itu tidak ada perbedaan, semua sama. Karena di sini kita statusnya adalah CGP. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kita harus open mind, Bapak Ibu, terbuka. Dan nanti di PGP ini kita akan menemukan banyak sekali ilmu, banyak konsep pendidikan yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Sehingga kita harus siap untuk menerima barangkali ada konsep-konsep yang
berbeda dengan selama ini yang kita pahami Bapak Ibu, dan kita biasa saja sebenarnya karena kita ingin berkembang. Maka tadi saya menanyakan apa tujuan Bapak Ibu ikut PGP ini. Kalau Bapak Ibu tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensinya, menambah ilmunya, untuk mengupgrade kemampuan diri, ini tepat sekali Bapak Ibu, karena memang PGP itu arahnya ke sana ya. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mohon nanti mic-nya di-mute ya, biar yang lain ketika sedang menyampaikan pendapatnya itu terdengar dengan jelas. Nah, nanti ketika ada pertanyaan, ada yang sesuatu ingin dikonfirmasi itu bergantian. Sehingga karena ini ruang virtual itu biar jelas Bapak Ibu ya. Beda kalau kita luring, tatap muka langsung itu bareng-bareng bicara itu enggak masalah karena kita masih bisa mencerna. Tapi kalau ruang virtual itu kadang jadi bingung Bapak Ibu, ini apa maksudnya gitu ya. Maka mohon nanti untuk bisa saling bergantian ya Bapak Ibu, saling mendengarkan dan berbagi dengan yang lain. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Alangkah baiknya nanti Bapak Ibu kita bergantian. Jadi moderator akan membagi, akan memfasilitasi kapan Bapak Ibu untuk menyampaikan ide dan pendapat. Kemudian nomor 5, berpartisipasi penuh. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita berharap Bapak Ibu semuanya open kamera ya, open kamera dan mic-nya di-mute. Jadi ini nanti menunjukkan bahwa Bapak Ibu berpartisipasi penuh di diskusi virtual. Tidak hanya di PGP Bapak Ibu, di mungkin Zoom meeting, mungkin di webinar yang lain pun biasanya juga kita diminta untuk open kamera, kemudian mic-nya di-off-kan, gitu ya Bapak ya. Kemudian yang terakhir, tidak lupa Bapak Ibu, kita harus mengikuti sesi kelas itu dengan perasaan gembira, gitu ya Bapak ya. Hilangkan rasa takut, hilangkan rasa cemas, hilangkan rasa khawatir, itu dihilangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di sini itu kan sesinya belajar. Orang belajar itu dan kita waktunya 6 bulan. Kita selesai Desember Bapak Ibu ya, di akhir tahun. Nah, itu kalau kita rasanya cemas, khawatir, takut itu saya khawatirnya nanti fisiknya yang nggak kuat. Makanya dibuat happy saja, dibuat yang seneng. Kalau ada kendala Bapak Ibu dikolaborasikan saja, ya dikolaborasikan di apa itu grup PP-nya kan sudah terbentuk WA grup itu saling dikomunikasikan, dikolaborasikan saja, tidak masalah. Jadi itu memang harapannya begitu karena salah satu apa itu nilai dan peran guru penggerak nanti di sana muncul kolaboratif Bapak Ibu. Itu kesepakatan belajar kita. Apakah ini disepakati ataukah mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Silakan. Disepakati Pak. Sepakat Pak. Ya, baik. Ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu atau dikurangi? Silakan. Cukup Pak, kayaknya. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Sementara cukup Bapak, cukup. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi yaitu refleksi kritis dari Bapak Ibu semuanya. Di sini kita ada 30 menit Bapak Ibu untuk saling menyampaikan hasil refleksinya. Ya. Ada 4 pertanyaan pemantik dari kita untuk bahan presentasi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena ini ada 10 CGP, kami mohonkan kurang lebih setiap CGP nanti menyampaikan apa yang didapat, apa yang dipelajari di LMS di modul itu kurang lebih 2-3 menit Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Terima kasih. Baik. Sekarang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, siapa yang akan memulai? Dipersilakan. Raise hand Bapak Ibu. Ya. Ada Bapak Ibu? Bu Is, silakan dimulai dari Bu Is.
Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba untuk menyampaikan tentang sebenarnya menjawab ya Pak ya, saya menjawab dari beberapa pertanyaan ya, karena ini pertanyaan pemantik, jadi saya menjawab. Ada beberapa. Yang pertama yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menuntun artinya adalah dalam menuntun itu makna menuntun itu mendampingi atau menemani, mengantar. Nah, seperti kita menuntun anak itu kan berarti ditemani, dituntun, ya. Menemani, mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Menuntun dalam proses pendidikan yaitu bekerja sama dengan anak, memberi kesempatan anak untuk mengeluarkan idenya atau berpikir kritis, bernalar kritis, kemudian berefleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya, bahwa menuntun dalam konteks sosial budaya mungkin kita ambilnya langsung dari 3 semboyan kahade nggih Bapak Ibu, yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Nah, untuk yang ing ngarsa sung tulodo berarti kita sebagai guru harus menjadi uswah atau teladan yang baik. Berarti kita sebagai guru harus mawas diri, entah dari perkataan, kemudian tindakan, ya. Apapun itu ketika kita berada di tengah-tengah murid. Kemudian ing madya mangun karso, berarti kita ketika berada di tengah itu memberi motivasi, kemudian apresiasi, kemudian ikut mengapresiasi apapun yang sudah anak lakukan. Kemudian yang terakhir adalah tuturi handayani, berarti kita harus menjadi support system untuk anak didik kita, bagaimana kita tidak menghakimi mereka ketika mereka mungkin salah dalam di pembelajarannya, kita tidak perlu menghakiminya, mendukung, memvalidasi apa ini, oh ini toh pilihan kamu, berarti kamu harus bertanggung jawab. Itu seperti itu Bapak. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan intinya sebagai guru itu membawa hati, dengan hati. Jadi dengan hati kita akan memahami bahwa anak itu memiliki karakter atau budi pekerti yang seperti apa, dan tugas kita itu hanya menuntun, ya, tidak mengubah. Jadi kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alamnya, karakter yang ada. Kemudian juga untuk kodrat zamannya berarti kita setidaknya harus memperhatikan zaman yang selalu berubah, misalnya seperti perkembangan teknologi atau berita-berita yang hangat, atau bagaimana kita bisa adaptasikan dalam pembelajaran. Kemudian relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, menurut saya yaitu pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi. Maksudnya adalah bahwa sedikit mengutip dari Gus Baha bahwa anak atau murid adalah generasi penerus sujud kita, Bapak. Jadi ketika kita masih sujud di dunia ini, insya Allah belum kiamat, nih, Bapak. Jadi setidaknya kita menerapkan budi pekerti pada anak. Jadi kita menjadi hamba melayani bagaimana anak-anak itu akan bermanfaat untuk kita, dan menjadi amalan yang ketika kita wafat nanti ada satu amalan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi dalam pembelajaran saya selalu minta anak untuk mendoakan saya dulu. Allahumma fir lil mu'allimin, bahwa ya Allah ampunilah guru kami. Itu yang saya tekankan, karena makanya saya menghamba, saya minta doa untuk anak-anak biar saya sebagai pendidik juga memiliki hati yang lapang luas, dan mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat untuk anak didik saya. Sekian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Is, luar biasa. Aplaus untuk Bu Is, Bapak Ibu. Boleh lewat ini, etikon ini juga boleh Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa. Lanjut, ini ada Pak Yusuf yang sudah resen, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan
beberapa apa yang telah saya sampaikan, nanti mohon masukannya. Untuk yang pertama tentang menuntun. Menuntun ini berarti kita mengarahkan, berarti tidak bisa kita memaksa anak karena kita sadar bahwa ada kodrat, tapi pasti dalam menuntun ini kodrat manusia itu memiliki kodrat-kodrat yang baik. Jadi sebagai pendidik harus bisa menempatkan diri sebagai penuntun atau menuntun anak didiknya. Yang kedua tentang bagaimana menuntun untuk mewujudkan relevansi dalam konteks sosial budaya daerahnya. Jadi di sini kita juga dalam proses pendidikan atau pembelajaran harus menyelaraskan dengan budaya atau keadaan sosial yang ada di sekitar kita. Jadi apa kebutuhan anak ataupun potensi anak harus kita sesuaikan. Yang ketiga, untuk mengapa murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa kodrat alam yang sudah diberikan atau diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bisa menggunakan potensi dari kodrat alam ini dengan sebaik mungkin, itu yang baik-baik. Kemudian untuk kodrat zaman ini sesuai perkembangan zaman, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa lari dari kenyataan bahwa zaman selalu dinamis, berubah, berkembang, lebih maju, dan kita juga harus menuntun anak itu bagaimana dalam menyikapi adanya kodrat zaman yang selalu berubah dengan berbagai macam tantangan yang semakin kompleks. Yang keempat, apa referensi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik. Nah, di sini jadi guru bisa memposisikan seperti yang tadi disampaikan Ibu Is, itu yang semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madya Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Di sini kita sebagai pendidik harus bisa benar-benar ketika di depan ya bisa memberikan contoh yang baik, ketika di tengah berada di tengah-tengah anak ya bisa menciptakan pendidikan yang memberikan semangat anak-anak untuk lebih baik, dan di belakang pun memberikan motivasi untuk lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yusuf ya, luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Terima kasih. Ini kita ada Bu Kiki, ya Bu Kiki yang sudah resen. Dipersilakan Bu Kiki. Mikrofonnya belum diaktifkan. Ibu. Maaf, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Yang nomor 1 itu, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menuntun, yaitu memberi arahan, memberikan bimbingan, memberikan dukungan, tentunya agar anak dapat berkembang dengan baik, mampu mencapai tujuan, mampu mandiri, dan mampu bertanggung jawab. Untuk yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks budaya di daerah saya, terutama di Muncanglarang, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, itu dapat bervariasi, Pak, tergantung pada nilai-nilai, pada norma dan praktek sosial budaya yang dominan di masyarakat Muncanglarang. Salah satunya yaitu gotong royong. Di masyarakat Muncanglarang, gotong royong adalah nilai yang sangat dihargai. Saya dapat melihat perwujudan menuntun dalam partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan,
membangun infrastruktur bersama, atau membantu sesama dalam kegiatan sehari-hari. Itu saya dapat mengamatinya bagaimana anggota masyarakat di daerah saya itu secara aktif terlibat dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka dan memberikan bantuan dalam kegiatan sekolah. Yang nomor 3, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pemahaman terkait pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan di Indonesia itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman karena ini menunjukkan kesadaran betapa pentingnya menjaga harmoni dengan alam, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan mengembangkan potensi kreatif manusia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Samping itu, pendidikan juga berpihak pada anak sehingga dapat menciptakan lingkungan pelajaran yang mendukung, merangsang, dan memberdayakan anak-anak untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Yang nomor 4, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Pendidikan yang berhamba pada anak yang pernah saya lakukan dalam proses kegiatan pembelajaran sehari-hari, yaitu untuk merefleksikan pemikiran KHD, yaitu saya menuntun peserta didik untuk lebih mengenal diri mereka secara dalam, terkait dengan gaya belajarnya, bakat minat atau potensi dengan melakukan tes sederhana tentang gaya belajar dan bakat. Setelah mereka memahami siapa diri mereka, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan, memudahkan saya sebagai guru kelasnya berperan sebagai fasilitator dalam memberikan motivasi dan dorongan agar mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya mereka bisa lebih bersama-sama, itu maksudnya mereka lebih bersama-sama itu bisa memajukan pembelajaran di kelas, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Kiki ya, baik. Luar Jawa. Iya. Menarik sekali. Baik. Lanjut dulu Bapak Ibu, karena kita harus berbagi waktu. Ada Bu Fahmi, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi menuntun itu adalah proses membimbing atau mengarahkan semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Seperti yang kita tahu bahwa anak didik kita itu sebenarnya bukanlah kertas kosong atau kertas putih, tetapi mereka pada dasarnya sudah memiliki kompetensi. Nah, bagaimana tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan menuntun mereka untuk mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga kompetensi itu bisa tercapai dan bisa maksimal. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Menurut saya ini sesuai dengan pemikiran KHD dalam dunia pendidikan dan sosial budaya. Di lingkungan sekolah saya itu ada tiga filosofi yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu ingatku sungtulodo. Kita sebagai guru harus mampu menjadi teladan bagi siswa kita. Karena apapun yang kita lakukan biasanya akan dicontoh oleh siswa kita. Kemudian yang kedua adalah ing madio mangun karso. Hal ini berkaitan dengan rasa optimis. Ketika kita berada di dalam kelas saat kita membimbing mereka, kita bisa menjadi sahabat untuk selalu memberikan motivasi dan mendukung mereka. Kemudian yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang artinya ketika kita berada di belakang, kita memberikan dorongan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar di dalam kelas, tetapi kita juga sebagai pengganti orang tua ketika di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sangat diperlukan karena sebagai guru kita harus memahami kodrat alam, yaitu siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada siswa untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus
menyesuaikan atau memahami kodrat zaman, yaitu kita harus menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita harus mampu memenuhi segala kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Saya setuju dengan pendapatnya Bu Kiki bahwa bisa kita melakukan tes bakat minat kepada peserta didik kita sehingga kita mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Fahmi, aplaus untuk Bu Fahmi Bapak Ibu. Baik, nanti kita akan berdiskusi dan juga akan ada sedikit refleksi dari saya Bapak Ibu. Tapi kita selesaikan dulu. Bu Barikah, dipersilakan Ibu. Oh ya, maaf Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Menuntun dalam pendidikan menurut saya sebagai seorang guru adalah menjadi pendamping yang menemani peserta didik sampai mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan. Sebagai seorang pendidik, saya merasa harus menjadi seorang fasilitator yang berkolaborasi dengan peserta didik dalam pendidikan agar peserta didik dapat mencapai kemampuan berpikir kritis, analisis, kreatif, dan kolaboratif. Sedangkan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur budaya di daerah saya dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak-anak yang relevan dengan konteks budaya di daerah saya. Mungkin untuk nilai-nilai budaya saya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki tadi, karena dari segi daerah atau wilayah kami berdekatan. Jadi di daerah saya itu mengutamakan nilai-nilai persatuan, kekompakan, kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai. Makna hidup daerah saya ini menjadi tuntunan untuk masyarakat dimanapun berada. Hal ini juga saya jadikan pegangan dalam menuntun peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dan adaptasi dalam lingkungan yang baru. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang bertugas untuk merawat berbagai tanaman dengan sesuai kebutuhannya agar bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Nah, petani di sini maksudnya adalah guru, sedangkan tanaman itu maksudnya adalah siswa. Jadi kita harus mendidik seorang siswa sesuai dengan karakternya masing-masing. Untuk yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang pendidikan yang berhamba pada anak dan peran saya sebagai seorang pendidik? Menurut saya, ada beberapa aspek penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan peran seorang guru. Guru itu sebagai seorang pencerah. Jadi Ki Hajar Dewantoro dikenal karena pandangannya tentang peran guru sebagai pencerah. Beliau menganggap bahwa guru sebagai sumber pengetahuan, pembimbing, dan figur yang dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Guru dianggap memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Barikah, luar biasa ya paparannya.
Lanjut dulu Bapak Ibu, Pak Anas Susanto dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Menurut pandangan saya, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, yang namanya menuntun itu kan berasal dari kata tuntunan. Jadi, kita menuntun atau memberikan informasi kepada anak bahwa anak diarahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Kemudian yang nomor dua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ya, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu bersifat tuntunan, bukan paksaan. Jadi pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat alam yang dimiliki oleh seorang anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat sosial. Kemudian berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga, ya, 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu ingarso, bahwa yang di depan itu akan selalu memberikan contoh-contoh yang baik, ya. Kemudian yang di tengah itu akan memberikan motivasi atau memberikan dorongan atau memberikan ruang kepada peserta didik untuk bisa berkembang, dan yang Tutwuri Handayani itu yang di belakang itu memberikan motivasi agar anak-anak atau siswa itu bisa semangat. Kemudian di daerah saya atau di daerah Warurejo kebetulan budaya sosialnya itu sangat tinggi. Jadi apa yang berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro itu sangat relevan, ya, karena daerah Pantura itu kan kehidupan sosialnya mungkin berbeda dengan daerah pegunungan seperti yang disampaikan oleh Bu Zakiah, itu berbeda. Jadi saya di Pantura juga berbeda lagi cara berpikirnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik dengan tidak membedakan, namun kita selaku guru dapat memberikan tuntunan atau arahan agar mereka bisa berkembang lagi dengan baik, ya, selama pembelajaran yang akan berusaha mengenalkan hal-hal yang sesuai dengan zamannya agar peserta didik tidak ketinggalan zaman dan dapat memanfaatkan dengan baik, mulai dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi, karena sekarang zamannya zaman modern atau perkembangan teknologi semakin kesini semakin hebat. Makanya saya tertarik untuk mengikuti guru penggerak, itu salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi informasi yang lebih maju, ya, seperti ini. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Ini kalau dilihat dari kata pendidikan yang berhamba pada anak. Kata hamba ini kalau menurut saya hamba itu kan berarti hubungan manusia dengan Allah gitu, ya, manusia dengan Allah. Tapi ini digunakan untuk berhamba pada anak. Jadi mungkin menurut pendapat saya bahwa pendidikan berhamba pada anak mungkin yang tepat mungkin pendidikan berpusat pada anak. Jadi pengembangan pendidikan itu berpusat pada anak, ya, agar anak itu bisa berkembang, bisa mengembangkan ide-idenya seperti itu. Itu pendapat dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anas Susanto, ya.
Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Pak Ana. Terima kasih. Lanjut dulu nih. Ini masih ada beberapa, baru 6 yang saya catat yang menyampaikan hasil refleksinya. Sekarang kita beri kesempatan untuk Bu Nur Fadilah. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaknai bahwa kata menuntun ya, kita seorang pendidik itu memang sebagai role model di mana menuntun itu adalah proses membimbing dan menggali potensi anak ya yang ada di dalam diri anak agar mencapai potensi yang terbaiknya. Karena saya sendiri di guru SMK, sudah lama mengajar di SMK itu sebetulnya anak-anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Terkadang dari background keluarga yang terkadang anak itu sebetulnya menyembunyikan potensinya karena satu kadang minder karena background keluarga yang broken misalkan. Tapi kita kalau selaku pendidik kita tahu masalah-masalahnya, posisikan kita sebagai sahabat dikala anak ingin curhat, posisikan kita sebagai orang tua dikala ada siswa yang broken home. Saya selalu menempatkan seperti itu sehingga alhamdulillah saya sudah 3 kali pernah pendekatan pada anak yang mempunyai masalah yang besar. Alhamdulillah bisa teratasi dengan baik. Saya sebagai jembatan antara orang tua dan anak. Itu menuntun, itu menurut saya dasarnya seperti itu. Intinya kita sebagai role model dulu. Kalau kita adabnya baik terhadap anak, insya Allah anak pun akan menuruni kita selaku pendidik ada di depan yang mendidiknya. Lalu kalau menuntun makna dalam konteks sosial budaya, itu bahwa seseorang itu seorang pendidik itu harus bisa menggali potensi anak, terutama zaman sekarang yang namanya krisis akhlak itu sudah luar biasa sekali. Kalau saya sosial budaya itu biasanya karena siswa saya kebanyakan dari daerah Lebak Siu yang notabene adalah seorang pedagang martabak, lalu orang Adiwarna yang notabene adalah orang yang pandai besi. Saya selalu menekankan bahwa budaya-budaya itu orang tua itu pekerjaannya apa? Gali yang seperti itu. Kenapa? Pekerjaan yang menurut orang lain remeh, kalau kita menekuni dengan baik, itu akan menjadi model bisnis yang luar biasa. Karena orang sukses itu, prinsip saya selalu menekankan pada anak bahwa orang sukses itu bukan harus yang bersepatu mengkilap dan harus berdasi. Bisa saja orang sukses itu pakai kolor saja, tapi dia bisnisnya luar biasa. Saya selalu menekankan seperti itu. Dan terutama saya menekankan adalah adat budaya, sosial budaya ketimuran. Mohon maaf, zaman sekarang ada anak-anak SMK itu luar biasa, adabnya itu luar biasa sekali. Saya hanya menekankan itu. Kenapa? Dasar dari anak menjadi baik itu dari adabnya dulu. Ilmu itu nomor 2. Karena kalau adabnya sudah baik, sebodoh apapun anak, serendah-rendahnya, misalnya dari keluarga yang tidak baik, kalau adabnya baik, kita menekankan pada adab, insya Allah itu akan berubah dengan baik. Saya selalu menekankan seperti itu. Lalu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kodrat zaman ini bahwa kita selaku guru SMK bahwa kita menekankan pada anak itu harus melek digital. Karena anak-anak zaman sekarang itu menghadapi abad 21. Sedangkan untuk makna yang kodrat alam itu bahwa yang namanya karakteristik anak-anak itu berbeda-beda. Antara anak yang di lingkungan sosialnya orang pedagang semua, sosial lingkungannya adalah orang guru semua, orang pegawai semua, itu pasti karakteristiknya itu pasti berbeda-beda. Saya menekankan sesuai dengan kondisi yang ada. Saya seperti itu. Lalu yang terakhir itu berhamba pada anak. Seorang pendidik itu kita harus selalu bisa memposisikan sebagai sahabat, sebagai orang tua. Kenapa? Terkadang ada guru yang cuek, ada anak yang notabene dalam hal keluarga itu broken. Kalau kita bisa memasuki anak-anak yang seperti itu, insya Allah kita bisa menggali potensi mereka. Sebetulnya mereka ingin berkembang, cuma tidak ada sarananya. Lah kita sebagai pendidik itu adalah sebagai sarannya. Maka menghamba pada anak itu dalam arti kita rangkul, karena anak-anak adalah generasi kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, kalau kita bukan yang mengembangkannya, maka siapa lagi? Hanya itu yang bisa saya jelaskan Bapak, mudah-mudahan di CGP ini saya lebih bisa menggali potensi saya, bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya walau jauh dari negeri seberang ini merasakan aura positifnya ini. Semangatnya luar biasa nggih. Terima kasih Bu Nur. Mohon maaf kita beri kesempatan yang lain dulu. Sekarang kita persilakan Bu Mimi Permanasari. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab untuk pertanyaan mengenai menuntun dalam bidang pendidikan, bahwa kita itu sebagai pendidik tentunya harus mendampingi dan mengantarkan anak-anak kita, ya. Tujuannya untuk apa? Agar siswa itu belajar berpikir kritis, ya, kemudian mampu berinovasi, ya, merubah ke sesuatu yang lebih baik lagi. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya, bahwa tentunya di daerah saya itu berbeda dengan daerah yang lainnya, di kecamatan lainnya. Kalau di Pagerbarang khususnya itu untuk sosialnya itu sangat tinggi sekali. Untuk tolong menolongnya itu dengan baik dengan teman maupun tetangga itu sangat luar biasa, ya. Untuk itu, untuk di sekolah pun seperti itu. Untuk hal kerjasamanya, ya, khususnya di sekolah saya itu kerjasamanya luar biasa, ya. Untuk yang ketiga, untuk dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, tentunya setiap siswa itu memiliki kodrat alam, karena alam itu berarti bawaan, ya. Tentunya untuk kodrat alam itu di sekolah nantinya pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam atau kodrat yang dari bawaan, ya, menjadi hal-hal yang positif dan hal-hal yang lebih baik lagi. Untuk yang keempat, bahwa siswa itu sebagai hamba, tentunya sebagai pendidik kita itu harus menekankan, ya, apa minat siswa kita, ya, atau kebutuhan dan kemampuan yang ada pada siswa kita, tentunya berbeda-beda. Jadi harus kita harus lakukan, ya, dengan baik. Jadi sesuai kebutuhan dan minat siswa, ya. Jadi itu pendidikan yang berhamba pada anak menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi Permanasari yang sudah menyampaikan refleksi belajarnya. Ini baru 8 Bapak Ibu, masih kurang 2 ini. Ayo, siapa yang ngerasain ini? Ceritakan ya. Pak Mudropin, silakan Pak Mud. Masih di mute Pak. Video ya. Terus kok di ini Canva ya Pak Ana, mohon di mute mic-nya. Pak Mudropin mic-nya video atau audio. Pak Ana, mohon di gawe disit. Terima kasih Bapak ya, untuk menjawab pertanyaan yang saya ketahui, bukan dari buku, tapi yang saya ketahui supaya nanti pengetahuan saya lebih dengan mengikuti CGP ini. Nah, nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya sendiri itu adalah membimbing semua mohon maaf, mungkin di mute yang ada di diri anak itu agar mencapai potensi terbaik.
baik dalam teknologi, pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Cuman itu. Dan nomor 2, bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apakah dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidik dengan sosial budaya di daerah saya, itu menuntun sama membimbing untuk mengarahkan anak dalam konteks budaya supaya anak itu siap pada budaya di setiap daerah, karena di setiap daerah itu beda-beda. Contohnya saya itu kan mengajar di Dubenda, itu budaya beda dengan Bumi Jawa. Karena letak rumah saya itu Bumi Jawa. Jadi anak selalu siap dan berani di kondisi apapun dia bisa berkontribusi. Terus yang ketiga itu mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam. Menurut kami perkembangan teknologi itu sesuai perkembangan zaman. Selalu terus-menerus berkembang seperti yang tadi dikatakan Bu Nur Farida ya, Nur Farida. Melek digital gitu. Itu supaya anak selalu siap. Dan untuk yang referensi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang merambat pada anak dengan peran saya sebagai pendidik itu siap melakukan perubahan dan perkembangan zaman. Ya. Dan saya menjadi guru itu yang terpenting yang harus saya lakukan itu cuma satu, memberikan contoh yang baik. Kalau guru baik mungkin anaknya akan lebih baik. Kalau guru tidak baik ya mungkin anaknya akan mengikuti begitu. Terus memberikan semangat pada murid. Semangat pada murid itu karena kami sering mengalami kondisi mungkin kalau anak SMA, SMP itu sudah berpikiran yang lebih tinggi, tapi anak SD itu dia itu masih kekanak-kanakan gitulah. Jadi agak susah juga gitu. Makanya kami karena aplaus juga buat guru SD, nanti kesabaran kalian itu akan teruji gitu. Terus yang ketiga adalah memberi dorongan pada murid yang supaya selalu mandiri begitu. Dan itulah makna refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro menurut saya, pandangan diri saya sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mudrobin. Aplaus untuk Pak Mudrobin, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Beliau dari jenjang SD yang luar biasa juga. Kita beri kesempatan yang terakhir nih, Pak David ini yang belum muncul nih. Monggo Pak David. Suaranya belum terdengar Pak David. Belum terdengar Pak David, barangkali perangkatnya ada yang gangguan. Belum kedengaran.
Mungkin bisa ditulis di kolom chat, Pak. Barangkali ada kendala atau apa, Pak David? Apa di perangkatnya atau mungkin sinyalnya? Atau mungkin ada yang lain? Silakan Pak David. Tapi itu sudah ada suara tapi nggak kelihatan dengar, Pak. Iya. Nah, betul kan di perangkat ya. Baik, ada solusi Pak David? Silakan, silakan. Tidak apa-apa, kita tunggu. Kalau memang bisa. Iya Pak, apa sudah terima Pak? Sudah masuk. Silakan Pak. Oke. Mungkin yang satu bisa di off-kan Bapak. Ampun Pak. Oke, ngapunten Pak. Ada 4 pertanyaan pemantik, izin menjawab Pak. Yang pertama, kata menuntun dalam konteks pendidikan, menurut saya untuk pendidikan anak, menurut saya itu kita harus mengarahkan, menginspirasi anak didik, mendukung apa yang diinginkan mereka, lalu membimbing apa yang diingin sama peserta didik, mengembangkan karakter mereka menjadi pendengar yang baik, tadi seperti itu ya, menjadi teman sejawat di lingkungannya mereka, mendorong potensi apa yang diinginkan mereka dari apa namanya, kira-kira apa yang menjadi minat mereka untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana kata menuntun menjadi konteks sosial budaya di daerah saya. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya itu seperti menghargai kearifan lokal, sosial budaya. Untuk SMK mungkin nanti bagaimana cara mereka itu beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja yang akan mereka tuju, dan kita sebagai pendidik itu menjadi jembatan antar generasi dalam menghargai kearifan lokal tersebut. Yang ketiga, pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman itu menyangkut pertanyaan nomor 2, yaitu lingkungan tempat peserta didik berada. Jadi di mana mereka akan berada, entah itu di sekolah, maupun nanti kalau di SMK itu nanti ada PKL gitu kan Pak. Jadi lingkungan peserta didik itu benar-benar harus dipertimbangkan di dalam kodrat alamnya. Kalau kodrat zaman itu seperti kondisinya dari peserta didik dalam lingkungan belajarnya. Lalu yang keempat, relevansi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berhamba pada anak itu seperti memusatkan kebutuhan pada peserta didik, seperti memberi ruang, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Begitu Pak, sekian dari saya. Terima kasih Pak David Faisal yang bersemangat. Ini mungkin paling muda nih ya, muridnya Pak Ana ini. Gila. Sekarang jadi rekan di PGP ini. Enggak apa-apa, biasa seperti itu Pak Bu ya, di dunia pendidikan itu. Iya, betul ya. Terima kasih. Ini apakah ada yang belum Bapak Ibu? Kalau di catatan saya sudah 10 ini yang masuk. Sudah semua nggih? Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah mendengar bersama bagaimana refleksi dari 10 CGP ini tentang filosofi pendidikan KHD Bapak Ibu ya. Nah, sekarang barangkali ada yang ingin
ditanyakan, ada yang ingin kolaborasikan, Bapak Ibu. Atau sementara gantian saya Bapak Ibu ya, saya tak coba menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang filosofi pendidikan nasional KHD ini Bapak Ibu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya Baik Bapak Ibu, saya izin sharing saja berbagi. Jadi antara saya dan panjenengan itu sebetulnya sama saja, hanya mungkin saya yang lebih dulu diberi kesempatan untuk belajar di materi ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Mohon nanti kalau yang saya sampaikan salah ya dikoreksi Bapak Ibu, enggak apa-apa ya. Jadi kita di sini kan belajar bersama tentang modul ini, dan perlu kita pahami bahwa di modul awal ini kita sedang mempelajari tentang nilai atau konsep pemahaman sebuah pendidikan Bapak Ibu. Nanti di modul 2 itu kita akan belajar bersama tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di situ ada diferensiasi pembelajaran begitu ya. Kalau di paket modul 3 itu sudah bicaranya kepemimpinan Bapak Ibu. Makanya di modul 1 ini dasar, ini kita harus memahami dulu sebetulnya makna pembelajaran itu apa, pengajaran itu apa, menuntun itu apa, itu di sini Bapak Ibu. Dan saya menangkap dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi memang bagus ya, bagus, dan tetapi masih banyak variasinya ya, terlalu variatif juga. Maka kita coba simak bagaimana penjelasan dari narasumber yang dulu saya dapat ketika saya diklat Fasil Bapak Ibu tentang filosofi pendidikan KHD. Baik, saya mulai dari sini Bapak Ibu ya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun Bapak Ibu. Menuntun itu apa sih maksudnya gitu ya? Yaitu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik kita, anak-anak kita, siswa kita, agar mereka itu dapat mencapai well-being-nya atau keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan psikologis yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita nanti Bapak Ibu sebagai guru itu sifatnya hanya menuntun, mengantarkan bagaimana supaya anak-anak itu mampu mencapai well-being-nya, kesejahteraan, kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yaitu pendidikan itu harusnya itu bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Tadi saya sempat mendengar Bapak Ibu memberikan jawaban-jawaban yang menarik tentang apa itu kodrat alam, apa itu kodrat zaman, yang itu ternyata setiap anak memang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita nanti itu hanya mencoba, guru itu menuntun supaya anak-anak itu bisa tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, tadi Bapak Ibu juga menyebut tentang apa itu asas pendidikannya KHD Pak Bu ya. Ada tutur ing ngarsa sungtolodo. Saat kita di depan itu ya guru ya harus memberi contoh yang baik ya. Karena memang guru ini profesi yang unik. Tadi disebutkan oleh Pak Mudropin harus ekstra sabar juga ya, karena apalagi yang diampu anak-anak SD gitu ya. Nah, guru itu role model Bapak Ibu. Baik di kelas maupun di luar kelas itu ya
jadi teladan gitu. Maka ini tugas yang tidak ringan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bisa menghayati dan menjalani ini dengan ketulusan hati, maka sebetulnya kita itu sedang memperbaiki diri, Bapak Ibu. Kita itu sedang memperbaiki diri. Jadi kita itu mengedukasi diri kita supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Sehingga kehadiran kita, keberadaan kita itu menjadikan contoh yang baik untuk murid kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita. Nanti sampai di sana. Yang ngartosong tulodo itu seperti itu. Kemudian yang madya mangun parso, ketika kita di tengah itu ya memberi ide, kreativitas, mendampingi anak-anak kita, itu posisi kita di tengah. Kalau tutwuri handayani, ketika kita di belakang itu memberikan dorongan, memberikan dukungan supaya anak-anak kita bisa melaksanakan, mencapai impiannya ya, belajar dengan sesuai harapannya. Kemudian Bapak Ibu, dasar pendidikan KHD itu kodrat anak itu merdeka. Maksudnya apa Bapak Ibu? Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya itu lahir dan batin itu tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi apa? Bersandar pada kekuatan sendiri. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka potensi yang mereka miliki, itu namanya merdeka. Nah, di sini nanti akan ketemu dengan jawaban nomor 4 Bapak Ibu. Yang dimaksud menghamba kepada anak itu bukan berarti kita menyembah anak kita, bukan. Tetapi kita pendidikan yang berpusat kepada anak. Bukan lagi teacher center learning, tetapi student center learning. Bagaimana nanti guru penggerak itu bisa memposisikan diri pembelajaran kita di kelas, di sekolah itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru gitu. Sepakat nggih Bapak Ibu nggih? Dan inilah merdeka Bapak Ibu ya. Kemudian maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagaimana yang beliau sampaikan di Harian Persatuan Rakyat ya di tahun 1928 Bapak Ibu. Nah, kodrat anak Bapak Ibu itu adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan sifat manusia itu berbudaya. Itu memiliki 2 ciri dasar. 1, secara lahir dia bebas, secara batin dia mandiri. Apa maksudnya? Yaitu merdeka, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Sedangkan merdeka hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nanti kalau Bapak Ibu baca di modul itu muncul apa itu pemahaman pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan yang itu menularkan, memunculkan, mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang itu menuntun siswa supaya agar siswa itu mencapai well-being-nya tadi, kesejahteraan yang sesungguhnya lahir dan batin. Atau sebagian tadi saya dengar menyebut holistik tadi itu juga sama Bapak Ibu. Nah, dasar pendidikan KHD itu adalah kodrat ini adalah bermain Bapak Ibu. Bermain adalah salah satu kodrat anak, yaitu apa Bapak Ibu? Di permainan, Bapak Ibu kalau Persani ini ada permainan congklak ini Pak Buk ya. Atau di Tegal juga ada seperti ini Bapak Ibu? Ada. Ada ya? Gobak Sodor ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Itu kalau dibanding permainan sekarang Bapak Ibu, yang bermain HP hari-hari, itu bedanya apa Bapak Ibu kira-kira ini? Apa Bapak? Sama-sama bergerak Pak. Sama-sama bergerak. Oke. Iya, cuman bedanya ya yang bergerak yang beda. Apanya Pak? Bu Kiki barangkali tahu perbedaannya apa ini? Permainan zaman kita dulu ya, jadul ya zaman dulu itu. Iya. Dengan permainan ini mengolah pikiran kita langsung. Kalau congklak. Oke. Mungkin kalau gobak sodor itu cenderung beraktivitas, Pak. Tapi kalau main HP cuma sebagian kecil. Oke. Yang congklak ini loh. Oke.
olah pikir, olah karsa, dan olahraga mungkin gitu Pak. Iya, betul Bu Is. Bu Kiki juga benar, Pak Mudrapin juga benar. Nah, yang dimaksud oleh KHD juga begitu Bapak Ibu. Dunia itu bermain itu apa Bapak Ibu? Ini loh, bersatunya pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga. Ini yang disebut dengan budi pekerti atau cipta rasa karsa dan pekerti. Nah, ini yang sebetulnya sekarang itu mulai hilang di anak-anak kita. Anak-anak kita karena akrab dengan gadget, Bapak Ibu, dengan HP itu, permainan itu tidak bisa merangsang tumbuh kembangnya pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga ini secara holistik. Nah, ini tantangan kita, Bapak Ibu. Maka kita bagaimana nanti ke depan itu kita bisa mengatasi permasalahan ini, Bapak Ibu. Jangan dianggap ini sebuah takdir yang kita hanya diem saja, tetapi ini sesuatu yang harus kita cari solusinya. Begitu. Dan nanti insya Allah di guru penggerak ini akan ketemu, Bapak Ibu. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa, yang itu ternyata tidak hanya bisa kita implementasikan kepada siswa, tetapi juga kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita itu bisa, Bapak Ibu. Sabar, nanti akan sampai di sana nanti. Kemudian Bapak Ibu, ini budi itu menurut KHD itu adalah pikiran, cipta ya Bapak Ibu ya. Perasaan itu rasa, dan kemauan itu adalah karsa. Cipta rasa karsa, tenaga itu adalah raga. Maka budi pekerti itu adalah bersatunya cipta rasa karsa dengan dorongan tenaga yang optimal. Ini namanya budi pekerti Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu sampai di sini? Sepakat. Sepakat Pak. Sepakat Pak. Terima kasih. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kemudian apa yang dimaksud dengan tadi menghamba kepada anak Bapak Ibu? Ya, student center learning. Jadi bagaimana supaya pembelajaran kita ke depan itu ya bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta satu hak atau mungkin pamrih gitu ya, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Ini kata-kata beliau di tahun itu, 1922. Maksudnya apa adalah, yaitu pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba kepada murid. Maksudnya apa Pak Bu? Pendidikan sejati itu memang diberikan oleh kedua orang tua kita, oleh kedua orang tua murid-murid kita. Karena mereka lah yang sebetulnya bisa sampai kepada tingkatan betul-betul melayani anak itu dengan kasih sayang, tanpa pamrih, tanpa iming-iming imbalan ini dan itu, tapi betul-betul ikhlas, betul-betul dengan cinta kasih yang sesungguhnya. Nah, inilah sebetulnya itu yang ingin dihadirkan di guru penggerak Bapak Ibu. Kita mendekati siswa, kita menuntun siswa itu dengan keikhlasan, ya, dengan ketulusan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang dari hati itu biasanya akan sampai ke hati Bapak Ibu. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Oh. Tadi saya sempat merasakan aura-aura positif dari sini ya. Kenapa? Orang itu kalau satu frekuensi kan ketemu Bapak Ibu, walaupun Tegal dan saya di luar Tegal itu nyambung Pak. Oh ya bagus, ini ada aura positif yang nyambung. Kenapa? Karena sesuatu yang dari hati itu akan sampai ke hati. Nah selama ini Bapak Ibu, kita harus akui bahwa pendidikan kita, guru-guru kita itu kebanyakan belum sampai di taraf menghamba pada murid ini. Yaitu ya sebatas menggugurkan kewajiban, mohon maaf mungkin ada yang lebih ekstrem lagi, mungkin ya absen gitu ya, mungkin sekedar administrasi, itu masih banyak Pak Bu. Sehingga pengaruhnya ke anak-anak nggak ada Pak Bu. Anak-anak didik kita ya nggak ada perubahan, lepas saja. Karena apa? Karena gurunya sendiri juga belum bisa menghamba kepada murid. Bahasanya KHD begitu. Maka ke depan Bapak Ibu saya juga perlu sampaikan bahwa kita di PGP ini jangan hanya sekedar mengejar administrasi. Apa maksudnya? Bapak Ibu sekedar mengejar centang gitu ya. Kalau di saya kurang paham ini, kalau di LMS yang baru, di angkatan 11 ini karena ada perubahan Bapak Ibu. Di angkatan sebelumnya, LMS itu kan berada di SIM PKB. Nah, di angkatan 11 ini dimigrasi ke PMM gitu loh.
Sehingga saya belum berani berkomentar tentang LMS-nya Bapak Ibu guru. Saya hanya berkomentar kalau di LMS yang dulu, setiap ada aktivitas itu baru nanti progresnya terekam di LMS panjenengan, sehingga nanti akan tercentang biru. Ketika ada aktivitas yang terlewatkan, itu biasanya belum tercentang biru, Bapak. Dan itu nanti muncul, di penilaian muncul. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sebagian CGP yang dulu itu menjadi pejuang centang Bapak Ibu. Paham maksudnya pejuang centang? Paham. Paham, Pak. Apa Bapak Ibu pejuang centang itu? Ya, Yang penting centang. Yang penting memenuhi, hasilnya nanti. Ya harus mengikuti dengan baik. Iya. Jadi kalau video yang mau di play kemudian di skip selesai, itu nanti jadi biru Bapak Ibu. Kalau dia narasi ya sekedar dibuka, nggak dibaca, lewati lagi, itu akan biru juga. Tapi pertanyaan saya, itu apa yang Bapak Ibu dapatkan dari situ? Kita kan di sini dibuat 6 bulan itu kan memang panjang. Itu bukan kok sekedar untuk jadi pejuang centang. Kita itu diharapkan supaya menjadi seorang guru penggerak gitu Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat pejuang Lanjut, centang. Bapak Ibu. Ya. Baik. Ini Bapak Ibu, ini adalah sejarah kenapa KHD itu ingin menghamba kepada murid itu. Dulu ada kasus beliau melakukan satu kesalahan ketika mendidik anaknya ya. Tapi ini nggak usah saya bahas karena ini hanya sejarah saja. Yang kita ambil adalah ilmunya. Nah, pendidikan yang menghamba kepada murid adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid Bapak Ibu. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian di modul juga muncul teori tabula rasa, di mana di situ disebutkan bahwa anak itu seperti kertas kosong, sehingga apa? Guru ini bebas memberi tulisan, memberi warna kepada anak-anak kita, sehingga anak kita itu kan seperti robot saja. Wes sudah kamu manut Pak Guru aja, nanti kamu akan jadi orang pinter, orang sukses gitu ya. Itu teori tabula rasa. Kalau zaman saya kecil dulu Pak Bung sekolah itu ya enggak boleh banyak usul, enggak boleh banyak tanya. Wes pokoknya manut Pak Guru, nanti pinter kamu gitu. Itu dulu Pak. Tapi itu teori yang kurang tepat. Yang benar apa Bapak Ibu? Yang benar adalah teorinya dari KHD itu, anak itu sebetulnya lahir itu sudah ada nilai-nilai yang dibawa ya, kodrat yang dibawa tapi masih samar. Nah, tujuan pendidikan itu menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau itu bakat, minat, potensi anak itu sudah ada, tapi masih samar. Nah, guru itu menuntun bagaimana bakat, minat positif itu bisa tergambar dengan jelas. Gitu. Tapi kita juga harus mengakui bahwa bakat, minat anak yang negatif itu ada, Pak. Nah, tugas guru adalah membiarkan supaya bakat minat yang jelek itu tadi tidak berkembang dan kalah tertutup dengan goresan-goresan minat yang baik tadi. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian menebalkan laku sesuai dengan konteks diri anak dan sosiokulturalnya itu tadi kodrat alam Bapak Ibu. Jadi kodrat alam itu anak-anak memang lahir dari kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ini harus diakui dan mereka tentu butuh pendekatan yang berbeda. Tidak bisa guru itu menyamaratakan perlakuan kepada semua anaknya itu nggak bisa. Karena memang mereka punya kodrat alam yang berbeda. Kalau kodrat zaman terkait dengan perkembangan IT, perkembangan teknologi, kita harus bisa mengikuti Bapak Ibu ya. Kita saat ini kalau menggunakan model sarana pembelajaran seperti kita zaman SD dulu yang nggak bisa Pak Bung ya. Anak-anak sekarang sudah kenal HP, sudah kenal internet, ini juga harus diakui. Itu kodrat zamannya berbeda. Ini konsep dari KHD di modul juga ada Bapak Ibu, bagaimana anak itu di usia PAUD itu ya disebut wiraga, yaitu tumbuh kembangnya raga, indera dan imajinasi gitu ya.
Kemudian ketika di usia 18 tahun itu namanya wiraga wirama ya, yaitu mulai mengenal riset, proyek durasi pendek ya, rasa ingin tahunya mulai muncul, tapi ya sifatnya sesaat-sesaat ya. Kalau kelas 8 sampai 16 itu kelas atas ya, kelas 4 SD ke atas itu memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya gitu ya. Riset durasinya sudah agak panjang, dilakukan sendiri, mandiri maupun berkolaborasi. Kalau wirama itu anak SMA Pak Bungi, usia 16 sampai 24 tahun itu sudah orientasi pilihan hidup dan passionnya sudah muncul Pak Bungi. Kenapa ini dipisahkan? Nanti supaya kita tahu oh, yang kita hadapi itu anak SD, yang kita hadapi itu anak SMA itu memang beda, fase tumbuh kembangnya itu beda. Baik, tadi sudah saya sentuh Bapak Ibu tentang tabula rasa, ya. Kemudian ini sudah tadi yang menebalkan laku tadi. Sosiokultural itu adalah pendidikan itu tempat persemian benih-benih kebudayaan. Padahal ini kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan utuh. Maksudnya apa Pak? Pendidikan itu tidak akan bisa terpisah dari budaya yang ada, dan budaya itu akan berkembang sesuai dengan pendidikan yang dia terima. Maka nanti bernalar kritis itu apa? Kita itu punya budaya asli, tetapi kita juga tidak boleh menutup diri dari budaya luar, Pak. Tetapi bernalar kritis itu apa? Budaya mana yang baik, yang itu akan mengembangkan kehidupan dari apa itu masyarakat kita itu diterima. Tapi yang kira-kira itu jelek itu ya difilter gitu loh. Maka menumbuh kembangkan dari budaya asli agar menjadi sebuah budaya yang lebih baik, lebih maju dengan menfilter apa yang ada dari luar, mana yang baik diambil, mana yang kurang baik tentu tidak kita ambil Bapak Ibu. Saya kira tadi sudah saya sampaikan, ini adalah menyatukan cipta rasa kasa tadi Bapak Ibu. Nah terakhir, nuntun itu laksana petani Bapak Ibu. Kita ini nanti Bapak Ibu ke depan itu nggak bisa memaksa anak kita itu keluar dari kodrat alam, kodrat zamannya. Tugasnya itu apa sih? Kita itu seperti seorang petani. Bibit jagung itu ya akan tumbuh jadi batang jagung, Pak. Kita nggak bisa merubah bibit jagung itu menjadi bibit padi. Kita bisanya apa, Bapak Ibu? Menuntut itu adalah menyiapkan lahan, bagaimana lahan itu nanti menjadi lahan yang subur, menghilangkan hama, kemudian memberikan air, dan hal-hal yang dibutuhkan supaya Pak, supaya jagung itu tumbuh menjadi jagung yang subur, yang berbuah yang sesuai harapan. Padi pun juga begitu. Ya itu tugas guru di situ. Maka kita menuntun itu adalah bagaimana supaya kita itu membersamai siswa, menemukan potensi bakat minatnya secara optimal, sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Itu menuntun itu begitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa anak, mungkin dia bakatnya di keterampilan, kemudian kita paksa untuk banyak belajar sains, itu kadang yang nggak optimal Pak. Anak yang suka desain, dia kalau dipaksa untuk banyak apa itu di skill, itu mungkin juga nggak akan ketemu. Kenapa? Memang minat bakatnya beda. Maka tadi saya sempat menemukan jawaban, kalau nggak salah dari Bu Kiki atau siapa tadi itu, sudah bicara tentang minat bakat dan gaya belajar itu materi modul 2 sebenarnya, tapi kok sudah bicara sampai situ berarti panjenengan itu mungkin sudah duluan belajar itu ya. Enggak apa-apa, itu enggak dilarang kok, boleh saja. Itu Bapak Ibu, jadi tugas kita itu bagaimana ya lahan itu tidak tumbuh rumput, ya hal-hal yang mengganggu anak kita, lingkungan yang tidak sehat, pergaulan yang tidak sehat itu kita ingatkan anak-anak kita supaya apa? Karena itu nanti bisa jadi benalu, bisa jadi penyakit untuk anak kita. Termasuk juga apa itu memberikan air ya supaya anak itu senang belajar di kelas. Ini kan bagian-bagian dari menumbuh kembangkan dari apa itu kodrat alam dan zamannya anak kita. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan, sedikit refleksi penguatan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau ingin dikolaborasikan, disampaikan, dipersilahkan.
Bu Is, dipersilakan Bu. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Alhamdulillah sudah lebih paham setelah Pak Heri menyampaikan cara teori pemikiran tentang KHD. Tetapi juga saya juga terima kasih pada teman-teman yang sudah sharing tadi bahwa apa yang mereka sharingkan seperti Bu Nur Fadilah, Pak David, Bu Kiki itu adalah habitual action yang memang dialami oleh kami di sekolah masing-masing, Bapak. Kemudian Pak Mudropin juga tadi menunjukkan bahwa perlu kesabaran, treatment yang berbeda antara kami sebagai guru SD, kemudian Bu Nur Fadilah, Pak David yang di SMK, Pak Ana yang di SMA itu jelas treatmentnya berbeda. Dengan seperti itu kami, saya pribadi mendapatkan banyak pengalaman secara teoritis dan mungkin secara fakta atau kenyataan yang terjadi di sekolah. Matur nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Is atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Bu Nur Fadilah, silahkan. Gini Pak, kita kan sebagai seorang pendidik terkadang susah, ada salah satu karakter anak yang susah untuk kita masuki Pak, wilayahnya. Karena nyuwun sewu, memang kata Bu Is itu antara SD, SMP, SMA, dan SMK itu memang jenjangnya memang berbeda, juga berbeda tingkat karakter anak-anaknya. Sekedar ingin ada pencerahan Pak, maksudnya terkadang ada anak yang sifatnya sangat tertutup sekali, sehingga sebetulnya saya melihat dari wajahnya itu ada masalah problem yang sangat luar biasa. Ibunya cuek, anaknya juga tertutup Pak. Saya kepengen pencerahan dari panjenengan, bagaimana caranya memasuki kehidupan mereka seperti itu Pak. Matur nuwun. Baik, Bu Nur Fadilah. Kasus yang sering kita jumpai di anak didik kita, Bapak Ibu ya. Nanti itu akan pelajari Bapak Ibu di teori tentang restitusi namanya. Ya. Bagaimana kita mengatasi kasus anak, tapi dengan berbasis potensi yang mereka miliki. Sehingga kita nanti akan juga belajar coaching, Mbak Bu. Coaching itu apa? Bedanya dengan konseling apa? Di sekolah kita ini kan banyaknya konseling. Nah, kadang guru itu belum paham perbedaan coaching dan konseling. Intinya Bapak Ibu, Bu Nur, nanti kita akan insya Allah sampai di sana, tetapi kita harus bisa restitusi itu kita mendekat ke anak ya. Seakan-akan kita itu di pihaknya anak. Ketika kita sudah bisa meyakinkan bahwa kita itu di pihaknya anak, anak itu akan menaruh kepercayaan dan akan menyampaikan harapan-harapannya. Biasanya anak introvert itu takut menyampaikan harapan, Mbak Bung. Mungkin di rumah itu mungkin suasananya keras gitu ya, nggak boleh bantah, nggak boleh usul, pokoknya manut sama orang tua. Sehingga anak itu penakut, pendiam, introvert itu kadang begitu. Nah, kita nanti pendekatannya lewat restitusi. Tapi nanti insya Allah di lain waktu nih, Bung. Sabar dulu kan. Kita harus bertahap. Oke, baik, Bu Kiki silahkan Bu. Masih mic-nya di mute Bu. Maaf, masih pengen tahu lebih dalam tentang teori tabula rasa nih Bu Pak. Yang saya ingin tanya, teori tabula rasa itu mempengaruhi pandangan tentang pendidikan. Itu Pak. Baik, yang saya tangkap Bu Kiki tadi menyampaikan bahwa teori tabula rasa itu mempengaruhi pendidikan, begitu ya Bu ya? Oke, baik. Jadi selama ini sebagian dari guru itu kan menganggap siswa itu kan seperti kertas kosong, Bu. Jadi kertas kosong itu ya mau digambari apa, digambari mobil, digambari kodok atau digambari apa itu kan terserah gurunya. Seakan-akan siswa itu jadi objek saja. Wes pokoknya kamu itu manutlah kepada guru, nanti kamu akan jadi orang sukses, orang baik. Itu kan menurut gurunya. Padahal anak itu sebetulnya punya, tadi jenengan nyebutnya minat bakat potensi yang berbeda-beda. Nah, kita tidak menggunakan teori tabula rasa.
tetapi teori menuntunnya KHD. Begitu Bu Kiki ya. Oke, siap Pak, siap. Siap. Matur Terima nuwun kasih. Pak penjelasanipun. Terima kasih. Cukup di Bapak Ibu nggih? Ini jam kami sudah 14:51. Pak Mudropin silakan. Ya Pak, ini cuma sedikit ya Pak dari pengetahuan saya untuk menangani anak. Ini bagaimana cara merumuskan Pak? Rumusan untuk menentukan tingkat minat bakat anak sesuai minat bakat. Kalau biasanya yang kami lakukan itu asesmen awal, itu tapi di tengah perjalanan itu jarang ada. Kami sibuk dengan administrasi dan mengembangkan materi, menangani anak dan begitu Pak. Biar nanti tambah greget gitu Pak. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Iya. Itu nanti dibahas di modul 21 Pak Mudropin, yaitu pembelajaran diferensiasi. Itu di situ akan ada ya asesmen awal. Jadi asesmen awal ini dilakukan dalam rangka memetakan kesiapan anak, readiness namanya. Kesiapan anak dalam menerima pembelajaran. Kemudian di situ nanti kita juga akan belajar tentang minat gaya belajar ya. Gaya belajar anak itu ada yang auditory kayak gitu, ada yang visual. Lah, dari situlah ini nanti akan mendesain pembelajaran diferensiasi. Tapi ya sabar Pak Mudropin, itu 21 itu berarti kita modul keempat. Ini baru modul pertama. Kita menghayati dulu bagaimana makna menuntun. Nah, dari situ nantilah kita akan mengedukasi kita sampai ke sana. Maka di satu-satu ini nanti akan kita banyak bicara di nilai di diri kita dulu. Sehingga ketika CGP ini sudah mulai menyadari mungkin kekurangannya, mungkin ada sesuatu yang kurang tepat, sudah mulai dirubah, dari situ sudah berhasil Pak. Nah nanti tekniknya bagaimana mendekati anak, bagaimana melayani anak, pembelajaran berpihak pada murid itu nanti di modul-modul berikutnya. Gitu Pak Mudropin ya. Iya Pak, terima kasih. Oh ya. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Ada yang lain mungkin? Cukup ya? Cukup Pak. Kalau cukup, saya lanjut ke sesi berikutnya, penutupan Bapak Ibu ya. Begini. Baik. Sudah kita lalui, kemudian kita juga sudah saling bersharing. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, karena kita baru di awal. Saya mengapresiasi dari semangat Bapak Ibu. Saya melihat sebagian dari CGP ini bagus. Sudah mulai move on ya, sudah mulai akrab dengan LMS gitu ya. Itu bagus Bapak Ibu. Adapun yang belum, monggo segera diadaptasi Bapak Ibu, karena kita ini di program pendidikan yang panjang tetapi terjadwal secara rigid Pak. Maka di alur merdeka tadi itu Bapak Ibu akan melihat jadwalnya. Oh, kami mulai dari diri itu di tanggal 19. Berarti saya harus menyelesaikan sesi itu di tanggal itu. Nah, nanti Bapak Ibu di sistem jenengan itu akan terekam gitu ya. Oh, saya eksplorasi konsep itu tanggal 20. Itu harus diikuti Bapak Ibu. Karena apa? Nanti begitu tidak diikuti, nanti akan ada yang terlewat, ada yang hilang. Dan maka kita harus disiplin waktu. Kalau kita tertib, disiplin waktu itu biasanya tidak berat, ringan. Kemudian di eksplorasi konsep, saya melihat terakhir saya melihat di LMS itu belum ada yang menjawab pertanyaan di page 2. Itu enggak Bapak Ibu? Di situ ada 3 pertanyaan pemantik dari materi, tetapi saya lihat belum sama menjawab. Nah itu Bapak Ibu ketika membuka materi, page 1 sampai terakhir, itu dilihat Pak. Kalau di bawah ada pertanyaan pemantik yang harus dijawab Bapak Ibu. Karena begitu jenengan jawab, nanti sistem merekam. Kalau belum ya kosong Bapak Ibu. Dan itu nanti masuk di penilaian gitu. Maka tolong nanti dibuka-buka lagi yang kelewatan, yang belum dikerjakan aja Bapak Ibu. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Pak. Baik. Oke, Pak.
Ya, terakhir budayakan kolaborasi, kerjasama gotong royong gitu. Kolaborasi itu gotong royong positif Bapak Ibu. Saling bertanya, saling menginformasikan dan saling berbagi Bapak Ibu. Mungkin saya lihat di sini tuh talenta, ada yang bagian IT-nya bagus ya. Ada yang pengalaman mengajarnya sudah lama, ada yang penguasaan kesesuaian lebih menonjol itu ada. Nah, itu dikolaborasikan saja supaya bisa saling melengkapi. Yang bisa IT didiseminasikan kepada yang lain gitu. Dan yang mungkin penguasaan materi pengalaman mengajar lebih itu ya disampaikan ke yang lain. Itu insya Allah akan saling melengkapi di pembelajaran kita. Begitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita ini berangkat bersama, berproses bersama, besok harusnya lulus bersama. Amin. Ya. Amin Pak, amin. Amin ya Allah. Nilainya itu tidak ada rankingisasi, tapi nilainya adalah amat baik, baik atau cukup Bapak Ibu. Lah nak pengen lulus ya cukup. Tapi kalau bisa ya amat baik lah gitu ya. Skor di atas 90 itu biasanya amat baik. Amin. Amin Pak. Baik. Baik, saya kira itu Bapak Ibu agenda kita terdekat besok yang kita akan bertemu lagi di sesi ruang kolaborasi. Bapak Ibu bisa baca deskripsinya, nanti akan dibagi jadi 2 kelompok sesuai PP. Di situ Bapak Ibu akan berdiskusi. Kemudian di tanggal 24 itu rukol yang kedua, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat link di LMS juga, nanti kita. Tapi untuk rukol itu 3 JP Bapak Ibu. Itu kita besok hari Jumat, itu baiknya dimulai jam berapa Bapak Ibu? Saya minta masukan mawon. Setelah sholat Jumat Pak. Setelah sholat Jumat Pak. Baik. Kalau begitu, setelah sholat Jumat. Bagaimana kalau kita mulai jam 12.45 Bapak Ibu? 12 nggak cukup Pak. Jam 1 Pak. Jam 1. Oh jam 1. Oke, siap. Apa-apa. Kalau nanti 3 JP itu berarti kan 135 menit. 135 menit itu berarti 2 jam lebih 15 menit. Kalau nanti mulai jam 1 berarti selesainya jam 15.15. Kurang lebih begitu. Oke, Pak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih. Kalau setuju kita besok insya Allah ketemu lagi di jam 13.00 di hari Jumat untuk sesi rukol yang pertama untuk modul 11. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Terakhir kita minta izin untuk foto bersama. Mohon kameranya di-on-kan semua Bapak Ibu. Pak, ngapunten, apakah tadi materi bisa di-share Pak nanti? Materi bisa saja Ibu, tidak masalah. Nanti kita share. Okay. Harus Pak. Ya, bisa. Tidak masalah. Ini tidak ada yang rahasia di sini, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Okay? Pemburu ilmu. Iya. Baik. Kita izin ambil foto Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kemudian kita mohon maaf ganti gaya Bapak Ibu. Gaya apa mungkin? Oke, ikuti ya Bu Kiki itu, salam literasi aja. Oke. 3, 2, 1. Sorry, 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Semuanya. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di sesi virtual pertama ini. Saya selaku fasil tentu banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di esok siang insya Allah. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa bahagia, Bapak Ibu. Bahagia. Ya, Bu Nur ya, semangat tapi jangan lupa selalu bahagia Bu Nur ya. Amin Pak. Biar sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri, saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu diperkenankan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, nggih. Amin.